Oke, udah masuk Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita malam ini bisa berjumpa kembali dalam tatap maya kita yang ke-13 mengenai kegiatan persiapan aksi nyata nanti 1 minggu ke depan. Nanti setelah ini kakak akan persiapkan aksi nyata di mana kakak akan mempersiapkan membuat modul ajar, lalu melakukan take pengambilan video lagi, video pembelajaran nantinya melalui model-model pendidikan yang telah kakak pelajari dari modul-modul titik 2 kemarin, modul 2 kemarin, yaitu modul pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, ataupun modul pendidikan SEM, dan menggunakan asesmen autentik nantinya. Izin share screen ya Kak. Nah. Konfirmasi udah tampil Kak? Sudah Kak. Kayaknya ini. Oke. Baik Kakak. Pertemuan kita malam hari ini 2GP ke depan, yaitu aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana ini nanti merupakan program pengembangan kompetensi PJOK ini. Ada aksi nyatanya, ya aksi nyatanya kakak nanti akan membuat video pembelajaran lagi, video pembelajaran yang kedua, dengan durasi minimal 30 menit. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Hanya mengulangi Kak. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik kakak, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh Kak Genta. Kak Genta yuk, Kak Genta yuk. Kak Genta belum pernah nih. Genta, doa Genta. Halo Kak Genta. Ada Kak Genta? Belum masuk Kak. Oh, terkeluar lagi kayaknya ini. Kak Arif aja, Kak Arif. Kak Arif mandi tadi. Oh iya. Oke, kita berdiri, berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dalam hati ya Kak ya. Kita tundukkan kepala, berdoa, mulai. Selesai. Baik Kak, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada kita munculkan ke dalam hati kita. Baik Kakak, kita KSE terlebih dahulu untuk malam hari ini. Izin saya stop sharing nggak ya Kakak? Kita akan menampilkan slide yang lain ntar. Suaranya muncul Kak? Gatal karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Konfirmasi apa muncul dari suaranya Kak? Suara musiknya? Muncul Kak, muncul Kak. Muncul ya, oke. Baik Kak.
Kita dalam model pembelajaran ini ada namanya kompetensi sosial emosional. Jadi kita belajar KSE nih Kak. Tampil Kak slide-nya? Tampil Kak. Sudah Kak, sudah. Udah. Oke, baik Kakak. Baik Kakak, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita lebih kurang selama 5 menit ke depan. Sebelum mulai silakan kakak-kakak untuk duduk senyaman mungkin. Kakak juga bisa menggeser posisi tempat duduk agar bisa lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, namun kedua bahu rileks. Mari kita rasakan kursi yang menopang tubuh kakak. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rilekslah. Kemudian silahkan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan kakak ke bawah. Rileks dan amati setiap hembusan nafas. Amati napas yang masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat kita bernapas. Mari, nafas lebih pelan-pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Sekarang kita akan bernapas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil napas, hembuskan. Ulangi lagi. Ambil napas dalam-dalam, hembuskan. Ulangi lagi. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang Anda lakukan saat ini? Silakan buka mata perlahan. Untuk mengakhiri, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi. Tarik, hembuskan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silahkan diletakkan di kedua belah pundak Anda. Perlahan berikan tepuk ringan di pundak kalian. Pundak kakak masing-masing. Ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang telah berjuang sampai hari ini. Lalu setelah ini, mari kita fokus dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Baik, buka matanya kakak. Terima kasih.
Oke kakak, apa rasanya kak? Kira-kira? Ketawa gak aku nengok Genta gak? Ketawa nih kan. Ketawa gak nengok Genta? Hilang langsung Oh yang tinggal. sering. Hilang tenang gak nengok pipi Genta terkembung. Sudah. Aku asal tidur kak. Itu namanya KSE kak, teknik stop kalau dalam kegiatan guru penggerak itu namanya kompetensi sosial emosional, pembelajaran yang memfokuskan agar kita bisa fokus kembali. Tapi penuh konsentrasi harus kita. Baik kak ya, izin lanjut untuk melanjutkan slide. Nyaman tidak kak rasanya? Pengen tidur ya? Nyaman Pak. Oke, baik kak. Bentar. Doa bersama tadi sudah kita lakukan di awal ketika pertama kali sebelum kita mulai. Lanjut kak, kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, lalu hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, lalu klik raise hand apabila ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik Kak, saya lanjutkan. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita pada malam hari ini yaitu yang pertama, refleksi koneksi antar materi 30 menit ke depan, penjelasan tugas aksi nyata, yaitu pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit, lalu dialog atau diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, kemudian penutup 3 menit. Baik, yang pertama Kak, untuk P1 yaitu refleksi koneksi antar materi modul 1 dan 2. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Baik Kak, ada yang ingin berpendapat ini mengenai pertanyaan pemantik yang ada di sini? Dari apa-apa yang sudah Kakak pelajari dari modul 1 sampai modul 2, titik 6 kemarin, modul 1.1 paradigma, modul 1.2 aset, 1.3 pembelajaran isu-isu 1.4, lalu 1.5 pembelajaran kegiatan-kegiatan, maaf Kak, bentar. Sampai modul 2.6 kemarin, kira-kira ada yang berpendapat Kak? Boleh klik raise hand. Perwakilan nih Kak. Satu yang laki-laki, satu yang perempuan. Tunjuk aja kak. Oke, saya tunjuk ya. Boleh Kak Lili yang putrinya. Yang putranya nanti boleh Kak Genta ya. Halo Kak Lili. Iya Kak. Silakan nih Kak. Memberikan pendapat mengenai sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana nih Kak tanggapannya? Kita refleksi dari pembelajaran modul-modul yang sudah kita pelajari. Di sini yang untuk pemahamannya di situ yang tentang strategi yang bisa kita lakukan dan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset Kak. Betul. Ya, karena butuh kebijakan untuk seorang guru PJOK itu berkomunikasi terlebih bersama teman sejawat. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, apalagi Kak?
Terus tuh terkait identifikasi aset yang dimiliki di sekolah gitu Kak. Lalu cara mengajarnya gimana Kak? Udah berpusat pada peserta didik apa belum kira-kira? Untuk sejauh ini sudah Kak, sudah berpusat kepada peserta didik. Dengan memperhatikan voice, choice, dan ownership-nya juga Kak ya? Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Lili atas pendapatnya. Benar Kak, ini yang harapan kita dalam pembelajaran PKG ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu memang harus diutamakan, kita harus mengutamakan voice, choice, dan ownership-nya, sehingga keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran itu bisa lebih giat lagi. Artinya kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran, benar tadi kata Kak Lili, di mana kita memetakan aset, lalu aset itu kita manfaatkan, kita berdayakan untuk pembelajaran PJOK yang lebih baik, lalu kita memetakan isu-isu, melihat isu-isu yang bakal terjadi, lalu meminimalisir isu-isu tersebut. Lalu dalam pengembangan kurikulum PJOK-nya, kita sudah mengembangkan kurikulumnya berdasarkan CP, ATP, lalu membuat TP-nya berdasarkan ABCD, dan backward design, di mana dalam keterampilan mengajarnya kita sudah menerapkan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dengan memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, yang tidak memihak-mihak ataupun membeda-bedakan antar peserta didik. Baik, terima kasih Kak Lili. Untuk Kak Genta, gimana Kak Genta pendapatnya Kak? Boleh menyampaikan pendapat? 1 menit, 2 menit, nggak apa-apa Kak? Pasti kabur itu Kak, hilang sinyal itu pasti alasan Kak. Nanti yang lain boleh bergantian Kak, masih banyak nih. Kita berdiskusi malam ini. Mana Kak Genta? Nggak ada nih. Boleh Kak Ashar Kak, nggak apa-apa Kak. Wah, Kak Ashar, halo Kak Ashar. ya Kak. Ya silakan Kak, menyampaikan pendapatnya. Tanyaan tadi yang apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK ya? Ya, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Sejauh ini setelah saya mengikuti kegiatan PKG ini, saya banyak dapat mempelajari bagaimana cara mengajar yang efektif, tentang cara membuat modul ajar yang benar, dan cara mengajar terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang beda dari anak-anak siswa yang lain. Gimana cara menanggapinya? Dalam pembelajaran juga saya banyak belajar tentang bagaimana cara menghadapi siswa yang nakal atau yang kurang perhatian dari orang tuanya, gimana cara pendekatannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kak. Baik, terima kasih Kak Azhar atas pendapatnya. Benar ini Kak, karena kita harus memperhatikan karakteristik antar individu yang berbeda-beda. Jadi karakteristik itulah yang menjadi bumbu dalam pembelajaran kita, di mana kita tidak hanya fokus pada tujuan pembelajaran, namun pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, pembelajaran yang berpihak pada anak murid, harus kita lebih perhatikan, di mana kita harus memperhatikan voice, choice, dan ownership-nya. Itu kata kuncinya Kak. Tidak semua peserta didik bisa main bola, tidak semua peserta didik yang cakap dalam berlari. Jadi ada juga dia yang cakap dalam pengetahuannya, namun kebugaran juga tetap kita harus perhatikan. Jadi di sana ada perbedaan-perbedaan karakteristik peserta didik tersebut. Jadi kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan aset yang ada Kak ya. Terima kasih Kak Azhar atas pendapatnya.
Nah, baik, ini pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya yang berpusat pada peserta didik? Ini kayaknya pertanyaan yang tadi, ini kayaknya sama. Baik Kak. Bentar. Nah ini Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Sebelum sport education model ini kayaknya ada, nah ini ada model pendidikan gerak nih Kak. Ada model pendidikan gerak. Oke nih Kak, apa kaitannya mengenai model pendidikan gerak terhadap paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana nih Kak? Ada yang ingin berpendapat nih Kak mengenai model pendidikan gerak? Kita persepsi nih, mengaitkan materi yang telah kita pelajari dengan pembelajaran pada malam hari ini. Kak Denny ingin berpendapat Kak, silakan Kak. Semuanya dapat nanti. Baik Kak. Pemahaman saya secara pribadi terkait pendidikan gerak, yaitu gerak yang disesuaikan dengan model pendidikan yang menguatkan antara gerak siswa untuk aktif dalam menggerakkan tubuhnya, seperti itu Kak. Dalam model gerak ini kita dapat memilih beberapa model pembelajaran untuk menjadikan atau mengajak siswa untuk berperan aktif dalam melakukan gerak. Contohnya seperti misalkan di dalam pendidikan khususnya anak sekolah dasar, kita sesuaikan dengan pembelajarannya Kak, yaitu sesuai dengan progresnya dalam untuk anak di usia sekolah dasar ataupun fase A, B, dan C. Di sini anak dapat mengembangkan fondasi geraknya, yaitu seperti gerak dasar. Nah, di sini kita kembangkan dalam permainan seperti bermain kucing merebut bola, seperti itu Kak. Kemudian Hitam hijau Kak ya? Iya Kak, dengan kata lain anak itu ikut serta dan antusias dalam permainan tersebut Kak. Sesuai dengan kata kuncinya, untuk anak sekolah dasar itu bergembira, ceria, dan bergerak, seperti itu Kak. Baik. Terima kasih Kak Denny pendapatnya. Luar biasa nih Kak. Pendapatnya bermain, bergerak, dan bergembira. Memang pada dasarnya modal pendidikan gerak itu penguatannya dalam paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatifnya bisa kita kaitkan dalam kegiatan permainan. Permainan apa? Permainan tradisional bisa. Kalaupun nanti dalam permainan, artinya kita bisa kaitkan dalam permainan kayak permainan sepak bola, permainan bola voli, permainan apapun itu, namun kaitannya dengan model pendidikan gerak pada dasarnya, gerak fundamental anak itu lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatifnya harus kita upayakan untuk berkembang terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Denny. Nah, ini mengenai sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh nih Kak. Kak Elsie nih Kak. Memberikan pendapatnya. Iya Kak.
Ya, silakan Kak. Pertanyaan kedua ya Kak. Ya, kaitan antara model pendidikan gerak dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Model pendidikan kebugaran, Kak, maaf. Model pendidikan Kebugaran. pertanyaan yang sama yang Cak tadi Kak ya, yang sejauh mana itu? Iya, Kak. Kalau Sejauh tadi kan kaitannya mengenai pendidikan gerak, kemudian modul pembelajaran 1, aset, dan lain sebagainya. Kalau sekarang model pendidikan gerak dengan kaitannya paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gimana nih, Kak? Pemahaman Kakak kira-kira? Kalau menurut saya Kak, pemahaman terkait model pendidikan gerak itu kepada peserta didik pengaruh Kak. Karena di situ fisik peserta didik itu Kak harus kita penuhi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena itu karena sangat berpengaruh pada faktor kebugaran. Ini kalau pendapat saya Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Elsi, pendapatnya sangat baik nih Kak, karena memang pada dasarnya kebugaran itu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Kita harus memperhatikan kebugaran peserta, di mana kebugaran itu kata kuncinya anak yang bugar pasti sehat. Kalau anak yang sehat belum tentu bugar. Belum tentu bugar. Ya, gimana? Benar nih Kak? Benar Sekali nih? Kak. Ya, kata kuncinya kebugaran itu merupakan kata kunci dari paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita harus mengaitkan kebugaran, mengutamakan kebugaran peserta didik sebelum kita memberikan pembelajaran yang lebih. Karena pada dasarnya kebugaran tadi merupakan kata kunci dari kesehatan. Baik, terima kasih Kak Elsi, pendapatnya sungguh baik. Lanjut nih Kak. Nah ini, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Coba Kak Irma Diansah nih Kak, coba kasih pendapatnya nih Kak. Semuanya dapat nanti Kak. Halo Kak Irma Diansah. Sinyal apa Kak Ian? Ya gimana Kak Sapanji? Izin Kak, coba jawab. Oke boleh Kak. Jadi pemahaman saya tentang sport education model atau SEM itu mendidik siswa kita untuk melibatkan mereka menjadi berbagai peran Kak. Jadi siswa tersebut pada saat pembelajaran SEM atau sport education model mereka diajarkan menjadi pelatih, terus menjadi wasit, dan menjadi pemain Kak. Bisa juga menjadi sporter Kak ya? Nah iya Kak. Ya. Kaitannya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, gimana nih Kak? Kaitannya apa ya? Mungkin bisa membuat siswa itu lebih kompeten Kak dalam pembelajaran. Lebih kompeten dan lebih bijaksana Kak. Lebih memahami tentang permainan tersebut dalam konteks kehidupan nyata, seperti itu Kak ya? Baik, terima kasih Kak Sapanji.
Boleh yang lain Kak, kalau ingin menambahkan. Kak Ilman boleh Kak Ilman. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Teguh atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf mungkin agak terlambat masuk karena kendala sinyal tadi, Kak. Ya Kak, nggak apa-apa Kak. Nah, Aman ke yang di belakang dulu, Kak. ya. Terkait pemahaman saya tentang sport education model yaitu tentang bagaimana kita tentang bagaimana kita memberikan dan mengarahkan kepada peserta didik. Kalau secara pribadi saya di SMA itu mengajar di ekskul tentang ekskul futsal. Nah, di kegiatan di tahun kami di tahun 2024 ini di bulan September tadi itu ada kegiatan gebiar yang salah satu dari tangkai olahraga gebiar itu adalah lombanya futsal, Kak. Nah, futsal ini di tingkat SMP MTS Sumatera Selatan. Nah, di sini dalam kegiatan futsal ini saya selaku PJ-nya. Nah, di dalam PJ ini saya membuat kepanitiaan di dalam futsal itu semuanya yang terlibat aktif di ekskul futsal itu semuanya peserta didik, Kak. Nah, artinya di dalam keterlibatan peserta didik ini secara kepanitiaan mereka mengajarkan kepada mereka untuk mengarahkan kepada kehidupan dunia nyata. Nah, untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, saya memberikan arahan dan katakanlah materi, terus peserta didik yang terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran SEM tersebut. Nah, mungkin itu Kak untuk menurut saya secara pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ilman, pendapatnya sangat baik, sangat luar biasa nih Kak. Memang pada dasarnya SEM ini sangat bisa kita terapkan dalam pendidikan pembelajaran PJOK kita, di mana di sana konteks pembelajarannya lengkap, di mana kita juga dalam memberikan penilaian juga lengkap. Di sana kita bisa memberikan mereka penilaian sebagai peran sebagai wasit, bisa juga peran sebagai pemain, bisa mereka berbagi peran. Di sana juga kita mengajarkan kepada peserta didik dalam pembelajaran konteks kehidupan nyata, di mana dalam pembelajaran PJOK-nya kita kaitkan mereka bisa berbagi peran, namun kita bisa batasi saja. Nggak perlu ada bupatinya, nggak perlu ada camatnya, kita batasi sebatas panitia penyelenggara, seperti itu, nggak apa-apa kalau di sekolah. Artinya kita kasih pemahaman saja bahwa pada dasarnya kalau di kehidupan nyata ada petinggi-petinggi yang harus kita undang dalam kegiatan-kegiatan event-event, dalam kegiatan-kegiatan olahraga seperti itu. Terima kasih Kak Ilman pendapatnya Kak. Oke, sama-sama Kak. Lanjut Kak. Ini ada satu pertanyaan lagi ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah saya terhadap sport education, maaf ini salah ini. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Coba Kak Septi Kak, bisa memberikan pendapatnya? Kak Septi ada? Atau Kak Winda? Halo Kak Winda. Halo. Ya, silakan Izin Kak. Kak, izin kamera dimatiin ya. Biar Ya, nggak apa-apa Kak. sinyalnya. Oke, Ya, oke. ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Teguh atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit menurut pemahaman saya bahwa asesmen otentik dalam pembelajaran atau pendidikan jasmani PJOK dalam pembelajaran PJOK, yaitu merupakan proses kita atau evaluasi kita sebagai guru dalam menentukan tujuan atau penilaian kita terhadap penguasaan peserta didik tentang
penilaian pengetahuan, kognitifnya, keterampilan, dan psikomotornya atau penilaian sikap. Nah, asesmen ini juga dilakukan dengan berbagai cara ya Kak. Yang pertama betul, Kak. mungkin melalui kriteria holistiknya yang mencakup yaitu yang tadi saya sampaikan berupa aspek kognitif yaitu pengetahuan, afektifnya, sikap, dan psikomotor yaitu keterampilan fisik. Nah, asesmen otentik ini juga ada tujuannya Kak. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal yaitu mengevaluasi kemampuan siswa di mana batas keterampilannya yaitu di mana disesuaikan dengan kembali kepada potensi peserta didik itu sendiri. Terus membantu juga siswa untuk memiliki kepercayaan dirinya, khususnya seperti aktivitas siswa untuk melakukan, terutama pada siswa yang memberikan motivasi, contohnya kepada siswa yang memiliki eksklusivitas yang kurang, yaitu Kak. Terus juga memberikan pembelajaran yang maksudnya harus ada peningkatan, yaitu kita sebagai guru dengan kita melakukan asesmen otentik tadi, kita mengetahui juga batas mana cara kita apakah sudah berhasil apa belum dalam melaksanakan atau mencapai tujuan pembelajaran tadi. Itu Kak. Baik, terima kasih Kak Winda. Benar Kak, karena asesmen otentik ini salah satu teknik penilaian secara menyeluruh dan juga kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif, di mana kita di sana bisa memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menilai diri sendiri. Mereka juga bisa melakukan peer assessment, penilaian rekan sejawat ya Kak ya. Jadi mereka bisa saling menilai bersama mereka, lalu kita juga bisa menilai mereka melalui observasi kita terhadap peserta didik, di mana dari 3 proses penilaian tersebut bisa kita kolaborasikan untuk mendapatkan penilaian yang lebih adil dan optimal nantinya. Baik, terima kasih Kak Winda pendapatnya. Baik Kak, tadi masih ada yang kurang disampaikan. Boleh Kak kalau mau nambahin. Sampaikan Kak Teguh tadi lupa menyampaikan bahwa ada penilaian diri seperti yang di kegiatan kelompok kemarin, penilaian diri, penilaian antar sesama teman, dan penilaian dari observasi guru. Oke, itu saja Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Winda sudah melengkapi pernyataannya. Lanjut Kak ya. Nih Kak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya adalah perubahan paradigma, perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi keterampilan pedagogik kita sebagai guru inilah yang bertujuan utama merubah paradigma kita, paradigma diri kita di dalam kelas dan dalam mengajar PJOK. Sehingga pembelajaran itu bisa berpihak pada peserta didik dan berpusat pada peserta didik secara optimal. Kemudian kita juga bisa mengkalkulasikan dan menggabungkan pemahaman-pemahaman kita, baik dari aset, kemudian keterampilan mengajar yang efektif, pemahaman kita terhadap isu-isu yang terjadi dalam PJOK, baik itu eksklusivitas, isu adil gender, dan isu apa satu lagi Kak namanya? Anak ABK itu apa namanya Kak? Cibi. Anak berkebutuhan khusus Kak. Ya, inklusi Kak ya. Inklusi. Pendidikan inklusi, ya, itu kan bisa kita minimalisir sehingga pembelajaran PJOK lebih menarik, lebih berpihak pada peserta didik dengan mengembangkan model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan STEM
Dan asesmennya kita menggunakan asesmen otentik. Inilah yang diinginkan dari pembelajaran keterampilan pedagogi kita, yaitu tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Baik, kita masuk ke P2, Kak, penjelasan tugas aksi nyata. Nih, Kak, pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2 dan modul 2, Ibu dan Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman terhadap bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang Bapak Ibu ampu, yang dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak, pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek nih, Kak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang kedua, B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C-nya, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik, dan 2. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, 3. Kegiatan pembelajaran akhir, 4. Refleksi pasca pembelajaran, dan 5. Testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP dan modul ajar dan video yang diunggah. Baik, lanjut penjelasan teknis aksi nyata. Ini, Kak, modanya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. 1. Kembangkan RPP atau modul ajar PJOK untuk 1 pertemuan. Nah, artinya cuma 1 kali pertemuan ya, Kak, ya. Nanti RPP-nya dibuat 1 kali pertemuan dengan durasinya boleh 2 JP. Kan tadi di slide sebelumnya tadi dijelaskan ini, Kak, maksimal 30 menit untuk kegiatan inti, artinya kegiatan pembelajaran awal dan kegiatan pembelajaran akhir dan serta refleksi dan testimoni itu belum termasuk. Artinya bisa lebih dari 30 menit. 30 menit itu hanya intinya saja, Kak. Belum termasuk pembukaan, belum masuk kegiatan akhir, dan testimoni dari peserta didiknya belum termasuk. Nah, ini, Kak, peserta didik, tujuan dari pembelajaran khusus ini peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang pertama, Kakak mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali yang pertama, A, dapat memulai RPP atau modul ajar yang ada dengan modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu menggunakan backward design, pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakteristik
yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau ABT dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Artinya nanti di langkah-langkah pembelajaran kakak bisa memasukkan atau mengesampingkan, dalam arti kakak bisa meminimalisir adanya isu-isu sosial dalam PJOK kayak isu adil gender, kemudian isu inklusi, bisa eksklusivitas. Artinya tidak ada pembagian kelompok atau pembagian grup yang kira-kira kelihatan saling memihak, itu kan namanya terdapat isu eksklusivitasnya. Lalu D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu yang ada 3 Kak ya, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian 3, unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Aspek penilaian. Aspek penilaiannya ada 3 nih Kak. Yang pertama, A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di mana A ini dalam mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif ini ada 2 aspek. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Adanya interaksi yaitu adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dan peserta didik. Kemudian ada juga pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi walaupun kita memberikan sesuatu yang kira-kira perbaikan terhadap peserta didik, kita tidak boleh menjelekkannya. Harus memberikan motivasi yang positif seperti itu. Kemudian dalam B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ada 7 komponen, yaitu ada pembukaan, ini aktivitas intinya nih Kak. Ada aktivitas pembelajaran yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiganya, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis yang sudah Kakak pelajari di modul 2.1. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, ada penerapan pembelajaran berbasis model. Yang dimaksud tadi berbasis model tadi ada 3 Kak ya. Apakah model pendidikan gerak, apa model pendidikan kebugaran, atau model pendidikan atau pembelajaran SEM. Lalu yang ketujuh ada penutupan proses pembelajaran. Seperti biasa ini. Yang B ini kegiatan pembelajaran kita. Lalu yang C ini merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Jadi kakak ketika sudah membuat modul ajar, kalau belum ada asesmen otentiknya, dimasukkan asesmen otentiknya, lalu di video pembelajarannya kakak terapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Boleh kakak pilih salah satu nih Kak. Boleh kakak menggunakan asesmen rekan sejawat, boleh menggunakan asesmen penilaian observasi guru, terserah kakak. Mana yang kira-kira sesuai dan otentik dan bisa kakak terapkan di dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Ini ada Kak, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what.
yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 dan kakak kemarin sudah melakukan refleksinya juga di modul 2.6e itu untuk membantu ibu bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. 3 tahap refleksi. Tahap yang pertama yaitu what, menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Tahap kedua, so what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata terkait yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 21 sampai dengan 25. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah now what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan dari tahapan refleksi itu perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa yang penting itu saja atau ide penting saja. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini Kak, ada rubrik penilaian refleksi. Nanti kakak-kakak akan dinilai berdasarkan rubrik ini Kak. Ada peserta what ini, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional. Di sini ada kategori sangat baik, rubriknya baik, cukup, dan kurang. Ini tergantung dari apa yang kakak lakukan atau kakak laksanakan ketika proses pembelajaran. Jadi untuk penilaian ini tergantung dari rubrik ini Kak. Kalau kakak bisa menerapkan atau mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya, dalam kegiatan pembelajarannya bisa dapat poin sangat baik. Begitupun untuk seterusnya. Lini masa. Yang pertama, penyusunan aksi nyata berupa RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Jadi setelah sesi kita malam ini, kakak bisa membuat atau menyusun RPP atau modul ajarnya. Kalau belum ada asesmen otentik, silakan kakak tuangkan, kakak masukkan. Kemudian tahap keduanya penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Tahap ketiganya upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian tahap keempatnya penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Ini nanti penilaian dilakukan setelah kakak melakukan proses penguploadan modul ajar dan video pembelajaran. Setelah itu, tahap terakhir refleksi aksi nyata. Kita akan berjumpa lagi dalam tatap maya setelah 8 hari efektif dari hari sekarang. Jadi berjumpa lagi dalam 8 hari ke depan. Kita sama-sama melakukan refleksi dan melakukan tatap maya kembali di hari ke-9 setelah hari ini. Diskusi dan tanya jawab. Sekarang masuk ke P3 nih Kak. Diskusi dan tanya jawab. Pada akhir sesi kita hari ini, baik Kak, belum. Nah, sekarang di sesi ketiga masih. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi nih Kak, kira-kira boleh nih Kak, kita diskusi dan tanya jawab apabila ada pertanyaan yang belum atau yang masih mengganjal, kira-kira yang masih belum dipahami apa yang saya jelaskan tadi. Silakan. Gimana Pak Ilman, boleh Kak? Izin Kak mau nanya. Boleh, silakan Kak. Nah, tadi kan terlambat masuk, mungkin ada yang ketinggalan. Nah, di dalam proses pembuatan video itu,
apakah harus ada perkenalan atau kayak action seperti ngajar biasa? Oh, itu Kak, untuk masalah perkenalan boleh Kak, dimasukkan. Heeh. Nanti kalau misalnya ini bakal bagus dan Kakak anggap sudah baik dan saya nilai juga baik, bisa ini menjadi bahan untuk bukti karya nanti di akhir pembelajaran setelah RPL. Nanti kan di modul 3 kita ada pembelajaran berbasis komunitas belajar sekolah. Nanti Kakak boleh memaparkan kegiatan apa yang bisa dimasukkan dalam P5 nanti, tapi di modul 3. Nah, untuk video pembelajaran ini bisa Kakak jadikan sebagai bukti karya nanti yang akan Kakak upload di PMM. Nah, ketika Kakak mengupload di PMM, kan kita nggak tahu tuh, kan banyak guru se-Indonesia yang mengupload. Nanti kalau ada yang nonton video Kakak kan, kalau Kakak ada perkenalan, nggak tahu itu siapa, langsung kegiatan inti, langsung kegiatan pembelajaran awal, inti. Boleh Kak masukkan juga apa istilahnya itu kalau dalam Perkenalan. video perkenalan itu apa tuh namanya istilahnya tuh? Ya video perkenalan lah, memperkenalkan diri Kakak. Biasanya itu kan nggak nyampe 2 menit, itu boleh diselipkan nantinya. Boleh Kak. Ya. Nah, yang kedua Kak. Oke, ya Kak, gimana? Di situ kan urutan kegiatannya kan mulai dari yang SWOT dengan tadi kan lah rangkaiannya kan lah sudah ada di slide tadi. Nah, terus di dalam prosesnya tadi itu kan 8 hari setelah kegiatan tatap maya ini atau setelah dari kita mulai dari penjelasan ini. Nah, pertanyaan saya terkait dari situ, kapan rentang akhirnya itu Kak, kalau disesuaikan dengan tanggal kegiatan pembelajaran? Ini untuk ini kayaknya 4 November Kak dari sekarang. 4 November. Maksudnya untuk dari tanggal sekarang atau gimana Kak? Nggak, maksudnya di slide tadi kan setelah melakukan kegiatan perancangan ini kan mulai 8 hari kan kegiatannya itu. Rentangnya selama 8 hari itu. Nah, ini Kak, terkait dari 8 hari itu kemungkinan kan sekitaran tanggal 4 November itu Kak. Betul. Nah, tentang materi yang nak kita angkat di situ, apakah materinya berjalan atau misalkan walaupun materi tersebut di semester 2 mana yang lebih kita menguasai, karena ini kan kalau dilihat dari slide ini kan kemungkinan akan di-upload ke kayak YouTube Cak itu nah misalnya. Ya, nggak apa-apa Kak. Sekarang kan kita kan mainnya bukan lagi KDKI Kak ya, yang disesuaikan per semester kan Kak. Iya Ini benar. disesuaikan dengan fase. Boleh nih Kak, Kakak materi semester 2 atau materi semester 1. Sekarang kan semester 2 ya? Atau semester 1? Semester 1 sekarang Kak. Nah, kalau misalnya Kakak ada materi semester 2 yang kira-kira Kakak mau diajarkan di semester itu boleh. Nggak jadi masalah. Kan kita kan main fase sekarang. Iya benar. Boleh, nggak jadi masalah Kak. Sesuaikan saja mana yang Kakak kira-kira sanggupi dan kira-kira Kakak pahami, karena nantinya akan di-upload di PMM kalau memang sesuai untuk videonya Kak. Agar kan bisa dilihat oleh orang se-Indonesia. Kalau misalnya video Kakak belum maksimal kan kita nggak enak nanti ngupload ke PMM-nya. Sesuaikan dengan apa yang Kakak pahami saja, seperti itu. Ya, Nah, untuk berkaitan dengan refleksi tadi Kak, memang ada refleksinya nanti. Jadi nanti Kakak di 4 November itu, sebelum 4 November itu Kakak menguploadnya untuk modul ajar atau RPP dan link video itu Kakak upload di tugas yang pertama. Kemudian di tugas yang berikutnya namanya refleksi aksi nyata di AN3. Ini kan
sekarang kita Kak di persiapan aksi nyatanya AN1 itu. AN2 itu unggah produk aksi nyata. Nah, itu nih diunggah produk aksi nyata itu Kakak mengunggah 2 tugas, yaitu RPP atau modul ajar dan link video. Kemudian di AN3 unggah produk refleksi. Nah, di sanalah nanti Kakak akan mengunggah refleksi yang what, so what, dan know what tadi. Berkaitan dengan video pembelajaran dan apa yang telah Kakak pelajari dari modul 2.1 sampai 2.5 dikaitkan dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, seperti itu. Itu semuanya di tanggal 4, Kak, akhir duditnya. Jadi Kakak setelah sesi malam hari ini, Kakak ada waktu sekitar lebih kurang 1 minggu ke depan, lebih dari 1 minggu ke depan kayaknya, karena di tanggal 4 November hari terakhirnya. Boleh Kakak pilih hari apa dari minggu, kan besok Sabtu ya. Nah, dari Senin sampai ke Sabtu itu kan efektif tuh, silakan Kakak pilih hari apa yang mau Kakak untuk take videonya, seperti itu. Dan upayakan menggunakan pembelajaran dari 3 model yang sudah Kakak pelajari, Kak ya. Lalu menggunakan asesmen otentik, seperti itu, Kak. Gimana kakak-kakak yang lain? Ya, Kak Azhar gimana, Kak Azhar? Izin Kak bertanya. Boleh, boleh. Misal ini kemarin kan pakai kelas 6. Nah, misal kita ganti kelas ke kelas 3 atau kelas 4. Boleh, Kak. Aman, Boleh. nggak jadi masalah. Oh. Nggak jadi masalah. Namun sesuaikan RPP-nya. RPP atau modul ajarnya harus dirubah. Karena kan fase itu kan fase C kemarin kan? Iya. Nah, kalau kelas 3 artinya fase B. Sesuaikan TP-nya, ATP-nya, KKTP-nya, serta asesmen otentiknya disesuaikan. Siap. Terima kasih, Kak. Oke. Siap, Kak. Yang lain gimana, Kak? Karena ini berkaitan besar loh, ini untuk grade-nya 25%, Kak. Bisa mencapai 25% dari untuk nilai kelulusan Kakak nanti. 25% tuh besar itu. Kalau nilai 100, kalau nilai 70 atau KKM-nya 70, 25%-nya aksi nyata. Ya gimana Kak Ilman? Izin mau nanya lagi Kak. Misalkan Boleh. di dalam video pembelajaran itu, apakah seluruh rangkaian kegiatan peserta didik itu harus katakanlah terkonek ke dalam video itu? Misal contohnya kalau di sekolah saya ini kalau materi yang lagi berjalan kan kalau di kelas 12 ini kan pola penyerangan dan pertahanan permainan bulu tangkis. Ya. Nah, kalau untuk lapangan katakanlah kalau untuk menyatukan siswa di dalam satu lapangan itu kayaknya agak sulit Kak ya? Agak sulit. Nah, kalau kemungkinan kegiatannya itu misalkan ada yang di katakanlah di halaman depan mungkin agak katakanlah tidak dalam satu kalau disorot di dalam video itu tidak sekali ngambil videonya Kak, atau harus keseluruhan peserta didik itu harus tersorot ke dalam video tersebut, atau gimana solusinya itu Kak? Enggak, bentar saya tanya dulu. Kakak itu posisinya kalau yang di luar tadi dan di dalam gedung tadi berpisah, atau posisinya memang satu rangkaian kegiatan lagi di luar semua, ketika lagi masuk di lapangan ada bagian yang lagi bermain, ada juga yang latihan di pinggir, seperti itu, atau gimana Kak? Kayak gini Kak, maksud saya gini, kita lapangan outdoor. Iya, lapangan outdoor ya. Nah, kalau katakanlah untuk misalkan bentuk game, katakanlah entah itu ganda putra atau ganda putri atau ganda campuran, itu kan di lapangan kemungkinan 4 orang maksimalnya. Nah, kalau untuk peserta yang lain, kalau dia mau latihan mukul bola, tidak memungkinkan di dekat lapangan itu, kemungkinan dia di dekat tempat
lapangan upacara misalnya tuh, atau dia katakanlah pokoknya tidak dalam satu kelompok kayak gitu misalnya Kak. Oh, ya nggak apa-apa Kak, tapi sesuaikan dulu ketika tahap pertemuan awal kan semuanya tertampak tuh. Benar, Nah, kemudian waktu masuk ke sebelum inti kan Kakak kelihatan tuh anak muridnya. Lalu iya ketika benar. pas inti juga kelihatan bagian yang lagi main, yang disorot, yang lagi latihan nggak perlu disorot. Oh iya, Nah, oke oke. kemudian kelihatan nanti upayakan yang lagi Kakak menggunakan apa asesmennya? Asesmen otentiknya kira-kira. Rekan sejawat atau observasi guru atau gimana Kak? Kalau menilai diri sendiri rasanya nggak masuk itu kalau untuk Kayaknya kemungkinan ke Magic Game. rekan sejawat kayaknya. Menilai rekan sejawat ya Kak ya? Mm-mm. Boleh kalau menilai rekan sejawat berarti rekannya yang lagi menilai itu tersorot sekali-sekali nggak apa-apa. Heeh. Boleh Kak, nggak apa-apa. Yang penting ketika proses pembelajaran tadi berjalan, lalu ketika penilaian juga ada tampak tuh yang lagi menilai siapa, atau peserta didiknya lagi menilai antara peserta didik, artinya peer assessment kan. Benar. Kalau dia menilai diri sendiri rasanya nggak masuk akal itu. Atau Iya iya. bapak-bapak yang atau Kak Ilman yang lagi menilai siswanya, bisa Kak dimasukkan. Disesuaikan saja dengan materi pembelajarannya, boleh Kak. Heeh. Nggak jadi Nah, masalah. satu lagi Kak. Kalau di slide di tahapan-tahapannya itu ada di modul LMS atau gimana Kak biar bisa lihat urutan-urutannya kayak yang di slide tadi. Oh, udah saya kirim di grup itu Kak. Oh, sudah di grup. Ya, ada yang apa-apa saja penilaiannya tadi. Ya, oke. Terima kasih Kak. Mungkin itu untuk kesempatannya Kak. Oke, yang lain gimana Kak? Kak Winda gimana Kak Winda? Kayaknya pusing ini. Enggak lah, kan hebat semua. Kakak-kakak tuh udah hebat semua, saya yakin ini. Izin Kak, Ya, gimana Kak Winda? ini kan dalam penyampaian materi kan sesuai dengan tujuan pembelajaran kan. Nah, itu apakah boleh nggak nih Winda nyampe ke materi pembelajaran itu, tujuan pembelajaran itu dua, siswa memahami. Nah, dan memahami itu Winda apakah di penilaian Kak Pasir atau Kak Teguh ini masuk di penilaian teknologi juga Kak? Contohnya dalam penyampaian materi Winda pakai Infocus atau PowerPoint kayak itu, apa tidak termasuk penilaian? Jadi intinya nggak jadi masalah ini Kak, untuk masalah IT ataupun masalah tipeknya nggak dicantumkan di sini. Yang penting ada kontennya Kak. Kakak tuh misal lagi menyampaikan materi mengenai permainan bola voli contohnya. Nggak harus Kakak menayangkan video tentang permainan bola voli, contohnya passing bawah atau passing atas. Kakak juga bisa mendemonstrasikannya contohnya. Kakak juga bisa mencontohkan dari siswa yang bisa seperti itu. Nggak jadi masalah, artinya tetap ada kontennya di sana kan, walaupun tidak menggunakan teknologi. Nggak jadi masalah, itu tidak jadi patokan. Nah, aman Kak. Terus Kak ini kalau masalah kemarin ada ekstensinya kan, ekstensinya tuh harus diperbanyak ya? Apa misalnya cuma di satu aja peningkatan aktivitasnya enggak itu, pengembangan? Sebenarnya sesuaikan saja Kak, kalau misalnya ya sesuaikan dengan pembelajaran Kakak Kak, dengan sintaknya, nggak jadi masalah itu untuk ekstensinya. Aman semuanya. Yang pasti kan Kakak sudah terlatih di awal kemarin, saya yakin Kakak bisa. Tinggal tambahin aja model pembelajaran apa yang Kakak pakai, lalu asesmennya disesuaikan dengan materinya. Seperti itu Kak. Kak, terus ini kalau di sekolah Winda tuh kan keterbatasan fasilitasnya sama alat olahraga itu kurang. Itu yang jadi PR. Apa yang kira-kira Kakak bisa pakai APT-nya? Yang bisa untuk pembelajaran apa tuh? Aset apa kira-kira?
Nggak, kita jangan terpaku dengan aset yang nggak ada, Kak. Kita terpaku dengan aset yang ada. Contohnya nih, kalau Ada bola voli lapangan itu basket, jangan dipakai, Kak. Kalau untuk lapangan bola basketnya, nggak usah seperti udah itu. udah terus ini palingan apa ya ke tolak apa tuh atletik palingan itu masuk ke model gerak ya Kak? Atau Ya, gimana? atletik masuk pendidikan gerak, Kak. Ya palingan atletik sih Kak. Kalau untuk permainan itu kurang alatnya. Permainan juga masuk model pendidikan gerak. Kalau Oke. untuk push up, sit up, latihan Kebugaran. kardiovaskular itu masuk ke kebugaran. Oke. Kalau Kakak ingin menerapkan SEM bisa tuh untuk masuk ke pembelajaran permainan kompetitif. Apa tuh? Contohnya kayak Kak Ilman tadi bulu tangkis bisa tuh pakai SEM. Jadi Oke, dia Kak. ada yang jadi wasitnya kan, kita batasi saja perannya. Tapi kalau untuk penilaian SEM itu otomatis semua berperan kan, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pemain, ada yang jadi panitianya, linesman. Kalau di bulu tangkis itu kan otomatis untuk penilaiannya kita observasi guru ke siswa itu aja. Kalau mereka nak menilai sesama teman nggak sempat dia kan. Sesuaikan saja Kak dengan RPP-nya nanti. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Winda. Ya. Gimana yang lain? Kak Denny, Kak Azhar. Ya Kak Ilman, gimana Kak Ilman? Izin Kak, mungkin terlalu banyak nanya ini. Enggak apa-apa Kak, aman. Di dalam video yang bakal kita buat, yang nak dibuat itu harus dikondisikan atau gimana itu Kak? Kalau kayak yang kemarin kan videonya real. Nah kalau yang sekarang gimana petunjuknya Kak? Apakah harus dikondisikan atau real sesuai dengan keadaan di lapangan? Contoh misalnya tuh kalau ada anak itu kalau misal dalam permainan bola futsal, anak itu mencetak gol kan mungkin dia euforianya kan mungkin ada di situ. Nah gimana itu Kak? Enggak apa-apa, aman Kak, natural aja Kak. Oh natural ya? Ya, yang pasti kan ketika dia mencetak gol cara yang wajar euforianya, nggak mungkin kita kasih tahu lah, jangan sampai mereka mengungkapkan kata-kata yang menyinggung perasaan temannya atau saling ngatoi kan. Artinya kan kita harus menunjukkan sikap sportivitas pada peserta didik tadi, menang dengan cara yang baik dan kalah mengakui kekalahannya dengan cara yang baik juga. Dalam kata lain, menang tidak sombong, kalah tidak marah, seperti itu kan. Itu udah menunjukkan jiwa sportivitas, itu masuk dalam penilaian respek kondusivitas kelas nanti Kak. Kalau dia natural, bagus, nggak jadi masalah Kak, nggak aman-aman aja. Iya. Oke. Ya, oke mungkin itu Kak. Oke Kak, lanjut Kak. Yang lain gimana Kak? Udah aman semua? Kak Arif, Kak Azhar, Kak Genta gimana? Kak Elsie, Kak Ian? Ya Kak Denny gimana Kak Denny? Baik, terima kasih Kak waktunya. Izin bertanya Kak. Boleh. Ini kan terkait video yang kedua ini, kita berpatokan atau membuat videonya berdasarkan instruksional dari pembelajaran PJOK. Di sini kan dalam instruksional itu terdiri 3 kata kunci ya, katakanlah. Yang pertama itu pendidikan kebugaran berdasarkan pertama dari gerak, kemudian pembelajaran PJOK kebugaran, kemudian pembelajaran SEM. Nah, untuk pembelajaran pola hidup sehat seperti memilih makanan bergizi dan makanan tidak bergizi, ini masuknya di mana Kak? Karena
kita dituntut dalam asesmen itu ada gerak. Nah, sedangkan pada materi pembelajaran makanan yang bergizi ataupun yang tidak bergizi itu kan kita materinya di dalam kelas, Kak. Oke. Nah, itu untuk kita memilih asesmen dan juga instruksionalnya masuk ke kategori mana, Kak? Oke, terima kasih Kak Denny. Ini pertanyaannya Seperti itu. bagus nih Kak. Ini pada dasarnya gini Kak, kenapa kita di modul 2 ini difokuskan di 3 model pembelajaran itu, memang diawali sebelum mempelajari modul 2 itu kita diawali dengan, memang pada dasarnya model pendidikan PJOK itu banyak, tapi kita difokuskan untuk ketiga model ini saja di modul 2 dan di aksi nyatanya ini. Karena memang untuk pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM itu merupakan katakanlah sebagai fundamental awal dari peserta didik untuk pembelajaran PJOK yang berkelanjutan ke depannya. Kalau untuk pembelajaran pola hidup sehat sebenarnya nggak masuk ke tiga-tiganya itu Kak. Lebih baik Kakak mengambil materi yang kira-kira bakal masuk di ketiga-tiganya itu. Salah satunya pilih salah satu saja seperti itu. Ya, itu Kak yang bingung. Karena nanti begini, gimana Kak? Maaf. Rencananya ini kan saya dan teman yang lain mungkin ada yang mengambil materi untuk di dalam kelas sekaligus take video, karena ini hampir bertepatan waktunya sama dengan video untuk PPG Kak. Mohon maaf sebelumnya Kak. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena ini kan untuk yang aksi nyata di pembelajaran kita itu di tanggal 4. Nah, sedangkan di PPG itu rencananya di tanggal 6 Kak, paling lambat. Jadi di satu sekolah itu kami ada orang 3 Kak. Kalau mengambil, tapi ini baru rencana sih Kak, karena modul ajar baru dirangkai untuk melakukan take video di dalam kelas, karena melihat situasi dan kondisi untuk di luar sekarang cuacanya kurang mendukung Kak. Ditakutkan pada saat take video di luar kondisi cuaca hujan, itu Kak yang menjadikan saya untuk mengambil materi pembelajaran PJOK-nya itu berfokus di dalam kelas. Ya, baik, terima kasih Kak Denny untuk pertanyaannya. Ini Kak, sebenarnya kita nih Kak, untuk PJOK ini kenapa kita difokuskan ketiga itu untuk video? Memang pembelajaran pola hidup sehat itu nggak kita ajarkan, selalu kita ajarkan Kak ya di setiap kelas. Namun kita fokuskan di 3 kegiatan rangkaian model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM. Karena pada dasarnya tadi saya katakan itulah fundamental dari PJOK yang sebenarnya. Jadi pendidikan gerak utamanya, kemudian pendidikan kebugaran, dan sport education. Alangkah lebih bijaknya Kakak kalau memilih pembelajaran di luar kelas saja Kak, dengan pembelajaran PJOK yang berdasarkan 3 model tadi. Karena untuk pembelajaran dan penilaian video UKIN juga saya rasa akan lebih maksimal di sana Kak, dibandingkan pembelajaran kita di kelas. Seperti itu. Menurut saya enak di lapangan saja Kak, karena nilai Kakak nanti nggak maksimal untuk penilaiannya. Karena kita disarankan 3 tadi Kak, memilih salah satu di antara 3 itu. Begitu Kak Denny. Gimana Kak Denny? Iya Kak, saya kiranya tadi untuk pelajaran makanan yang bergizi itu masuk di dalam kategori kesehatan dan kebugaran Kak, saya pikirnya seperti itu Kak. Kalau kebugaran itu masuk ke ini Kak, kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan. Yang kebugaran berkaitan dengan kesehatan itu ya kekuatan, kemudian
daya tahan vaskular, kelentukan, komposisi tubuh. Nah, itu yang berkaitan dengan kesehatan. Yang berkaitan dengan kebugaran, maaf, yang berkaitan dengan keterampilan boleh kakak kayak shuttle run, lari zigzag, pengambilan nilainya dan lain sebagainya lah. Atau kayak sirkuit training atau fartlek. Nah, Iya, itu kan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keterampilan, kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan. Boleh kakak ambil itu untuk kebugaran. Kalau yang tadi kayaknya nggak masuk ke kebugaran kak, masuk ke pola hidup siapa? sehat itu kak. Berarti intinya kita mengambil untuk dari 3 instruksional tadi Kak ya. Iya betul. Semuanya itu berarti berhubungan dengan gerak peserta didik. Betul kak. Karena di sana udah tampil kan, di video itu tampil nanti ada video anaknya bergerak, kemudian keaktifan peserta didiknya, kerjasama timnya kalau dia SEM, kemudian pola pendidikannya apa gerak lokomotor, apa non lokomotor, apa manipulatif, apa permainan, apa tes push up, apa tes sit up, apa pokoknya di sana kan nampak nanti yang berkaitan dengan 3 instruksional yang kakak katakan itu. Oh iya. Berarti di sini untuk asesmennya berarti hanya terdiri dari 2 elemen Kak ya. Yaitu Bisa asesmen 2 sikap kak. dan juga asesmen keterampilan Kak ya. Karena kita kan praktik Kak. Ya. Jadi nanti gini kak, Berarti untuk hanya asesmennya itu ketika di pembelajaran kakak hanya menerapkan 2 asesmen. Benar kata kakak tadi, asesmen sikap dan asesmen keterampilan. Nah, untuk asesmen pengetahuannya tetap ada dituangkan di dalam RPP saja, tidak tidak kita berikan pada saat pembelajaran seperti itu. Namun di RPP atau modul ajarnya tetap kita tuangkan kak. Iya kak. Oke, berarti itu, yang Kak. di semua asesmen tetap dimasukkan di dalam modul ajar kak ya? Ya, karena kan memang disesuaikan kan kalau untuk 1 kali pertemuan rasanya nggak masuk akal kalau semua asesmen diberikan. Bisa, namun kan agak panjang waktunya kak. Kalau 30 menit di inti saja saya rasa hanya cukup untuk asesmen keterampilan atau asesmen otentik berupa keterampilan dan sikap saja saya rasa. Sikap itu kan bisa menggunakan asesmen rubrik guru kan, rubrik guru ke siswa kan. Kalau untuk keterampilan tadi bisa kakak pilih rubriknya apa rubrik antar teman sejawat, atau rubrik antar guru ke siswa, seperti itu. Atau mereka penilaian pribadi, penilaian diri. Tapi saya rasa kalau penilaian diri agak susah kak untuk kita. Paling 2 kak ya, penilaian dari guru dan juga penilaian dari rekan sejawat mungkin kak ya? Ya bisa. Terus mohon maaf kak, izin satu lagi kak. Boleh. Untuk model pembelajaran, apakah kita harus sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, atau ada juga kan kita yang sudah kita pelajari itu pembelajaran backward design. Nah, dalam arti kata backward design itu kan masuk di dalam model pendekatan UBD kak, understanding by design. Nah, di sini saya memasukkan di model ajarnya itu, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL atau problem based learning. Ya. Nah, apakah bisa seperti itu kak, atau harus menyesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi kak? Bisa kak, Karena nggak jadi masalah. Diferensiasi kita itu ada konten, terus ada 3 kan kak pembelajaran berdiferensiasi itu, konten, produk, dan juga proses. Ya. Nah, kalau berkaitan gimana? Apakah bisa saya menerapkan atau memasukkan model ajar atau model pembelajaran itu atau metode pembelajaran itu sesuai dengan yang sudah dibuat yang kemarin kak? Contohnya kan yang modul yang dibuat di 1.6 kemarin kak ya? Itu tentang metode pembelajarannya pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, PBSL.
PBL Kak. Ya, bisa Kak, nggak apa-apa Kak. Kakak kan Oh, ada. misalnya, bisa nanti Kakak menggunakan PBL ya. Iya Kak. Bebas Kakak mau pakai OBD apa menggunakan, sebenarnya kalau backward design itu hanya sekedar penyusunan kerangka dari modul ajar Kak, dan penerapan ke pembelajarannya. Itu yang dimaksud dengan backward design. Jadi kita mengutamakan dari TP-nya dulu, bukan mengambil atau mengutamakan TP-nya di akhir, tapi TP-nya kita di awal. Kemudian langkah-langkahnya dan asesmen dan langkah-langkahnya kita laksanakan dengan berdasarkan backward design. Pada dasarnya backward design itu kerangka dari penyusunan modul ajar Kak. Hampir mirip kayak OBD. Namun untuk model pembelajarannya, baik itu PBL, PJBL, dan lain sebagainya, itu tergantung cara Kakak mengajarnya. Kalau Kakak menuangkan masalah dalam pembelajaran yang ingin dipecahkan dalam peserta didik, artinya Kakak menggunakan PBL, seperti itu Kak. Disesuaikan saja, nggak jadi masalah, Kak, aman. Nah, kemudian untuk diferensiasi tadi, pada dasarnya diferensiasi itu tidak harus kita laksanakan tiga-tiganya, Kak. Kita Iya bisa Kak, laksanakan harus 2. milih Kak, benar. Iya, bisa laksanakan 2 juga boleh, laksanakan 1 juga boleh. Laksanakan tiga-tiganya bisa, boleh. Kakak sudah membagi kelompok dalam pembelajaran, itu udah diferensiasi proses namanya, Kak. Iya. Karena itu nggak lagi pembelajaran apa namanya, apa istilahnya kalau zaman dulu tuh, pembelajaran yang hanya satu kelompok, itu kan tidak ada kelompok-kelompok lain. Nah, itu kan kalau udah membagi kelompok itu udah diferensiasi proses, itu udah pembelajaran yang kontekstual udah. Lalu Pada ketika gimana Kak? Berarti pada dasarnya itu Kak, antara model pendekatan UBD dan berdiferen itu berkaitan kayak itu Kak ya? Iya, mirip Kak. Mirip, hampir sama lah kira-kira. Iya Kak. Karena di dalam PBL itu masuk di pendekatan UBD. Sedangkan PJBL juga masuknya di UBD. Kemudian di Disperen itu masuknya di konten, produk, dan proses. Diferensiasi itu konten, produk, dan proses itu hanya sekedar prosesnya Kak, kegiatan di pembelajarannya. Iya Kak. Kalau kayak PJBL dan PBL itu namanya apa sih namanya? Strategi ya, strategi belajarnya ya. Strategi ya Kak. Model Kak ya. Strategi dan model pembelajarannya, model PJBL atau PBL atau inquiry itu sekedar modelnya saja. Kakak menuangkan apa itu dalam pembelajaran. Kalau tadi dalam diferensiasi itu ya tadi saya katakan, nah kalau Kakak udah membagi kelompok itu udah diferensiasi proses. Kalau Kakak sudah memberikan bentuk gambar, kemudian bentuk video, itu udah diferensiasi produk itu, konten itu udah Kak. Iya, konten. Diferensiasi konten. Kemudian ketika Kakak sudah memberikan tugas kepada peserta didik berupa tugas yang tidak biasa, seperti Kakak membuat clipping tentang olahraga. Clipping atau poster ya? Poster yang Kakak suruh anak itu untuk mengambil tugas atau membuat clipping dari koran-koran bekas mengenai permainan sepak bola, baik itu artikel ataupun gambar-gambar berupa gambar-gambar pemainnya dan sebagainya. Itu udah masuk diferensiasi produk itu Kak. Karena kita tugasnya tidak melulu menggunakan tulisan tangan, lalu tulisan buku yang kita tulis di buku, itu udah masuk diferensiasi produk itu udah. Pada dasarnya diferensiasi itu udah kita laksanakan, namun kita iya Kak, beda nama kayak istilah saja sebenarnya. Iya, beda banyak istilah-istilah baru. Istilahnya tuh sebenarnya sama dengan pembelajaran dulu mungkin kayak itu. Diferensiasi itu Kak, pembelajaran kan kalau artinya itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, itu diferensiasi. Ya. Yang kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau PJBL, PBL itu cara Kakak menuangkan pembelajaran ke dalam
cara kakak menuangkan materi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, aman nggak jadi masalah kak? Nggak jadi masalah kak ya? Ya intinya kalau bisa ya 3 model tadi jangan di kelas, karena penilaiannya nggak akan maksimal kalau di kelas. Iya kak, soalnya kan rencana itu kan maunya di dalam kelas karena kebetulan materinya di sana kak. Jadi untuk apa ya, biar anak itu sekarang banyak jajan yang kurang sehat kak, seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan kita menekankan pembelajaran makanan yang bergizi, anak itu bisa memilih mana makanan yang bisa mereka konsumsi namun memiliki gizi yang tinggi, seperti itu kak. Tapi kalau memang diharuskan kita untuk memilih instruksional dari 3 tadi, dalam arti semuanya berarti dalam gerak, seperti itu kak. Betul kak, betul. Baik. Betul, 3 tadi kak Denny. Baik, terima kasih kak Denny. Ini sekedar saran nih kak. Ya, lebih baik ketiga itu, karena memang pada dasarnya untuk kita PJOK ini ya ketiga itulah fundamental utama dalam pembelajarannya. Kalau pembelajaran di kelas itu kan agak kurang maksimal lah rasanya, apalagi untuk video UKIN kan sayang nantinya kak. Iya kak. Lebih berkualitas lah kita kalau PJOK itu di lapangan dengan bergerak. Saya itu masih bingung antara 2 kak. Itu kan kebetulan sekarang kan sudah mendekati materi di kelas 4 itu untuk makanan yang bergizi. Nah, karena kemarin sudah membahas pembelajaran tentang gerak dasar seluruh kak. Nah, rencananya itu antara materi makanan bergizi atau variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor non-lokomotor pada permainan dan manipulatif pada permainan bola besar sepak bola. Rencananya seperti itu kak. Nah, karena melihat kondisi sekarang itu kak, cuacanya tidak menentu kak. Itu kak yang jadi saya mengambil materi itu. Ya. Ketika tag video yang pernah kami lakukan sama Kak Ian, terjadi hujan kak. Itu kak. Jadi yang ditakutkan itu kak, tiba-tiba pas kita lagi di lapangan hujan, jadi videonya putus itu kak. Iya. Ngulang lagi tagnya di besok hari. Kasihan sama peserta didik kak. Iya. Sampai mereka ngelupa, aduh pak, ya namanya peserta didik. Kadang ya mereka kan memang kita ajak bermain kak, sesuai dengan apa yang sudah kita dapat, baik itu dari program kita sekarang yang kita lakukan dan juga dari PPG juga kak. Kembali lagi faktor cuaca yang tidak mendukung kak, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Kak Denny. Tuhan Maha berkehendak Kak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pasti kita lah yang berencana, Tuhan yang menentukan, yang pastinya gitu. Kita lihat dulu Kak, kita lihat kondisi dan situasi aja lah. Kan waktunya kan ada 8 hari ke depan nih. Iya Kak. Tanggal 4. Silakan Kakak cari kalau kira-kira di hari Senin ndak hujan, ya sudahlah juga dong itu kan. Kalau misal, iya benar Kak, saya dulu Kak, benar. Saya waktu itu memang sama cuacanya juga nggak menentu, bahkan cuacanya lebih ekstrim kan. Mana cuacanya panasnya panas luar biasa zaman dulu. Kalau sebelum yang angkatan sebelumnya. Jadi saya ada informasi kita mau membuat kegiatan aksi nyata 8 hari ke depan. Ketika hari Sabtu kalau nggak salah waktu itu untuk kegiatan persiapannya tatap maya. Saya langsung dikatakan curi start nggak? Karena memang sudah kegiatan tatap maya sudah. Namun di hari pertama setelah hari Senin itu langsung saya ambil take video. Tanpa basa-basi lagi langsung take video. Jadi langsung istilahnya tuh nggak tahu apa jadinya, yang penting take video dulu, ambil 2 video kan, ambil 2 kamera samping dan kamera belakang. Jadi kamera belakang itu untuk mendapatkan seluruh peserta didik, untuk kamera samping untuk dapatkan penampakan dari depan peserta didik dan kitanya seperti itu. Jadi tinggal diimpor saja nanti digabungin seperti itu kan bisa. Yang pasti kan kita lihat kalau udah maksimal sudah nggak usah lagi lah. Yang penting kan kita udah ngambil gitu kan intinya. Yang penting udah dapat tuh videonya.
tinggal disesuaikan Biasanya saja banyak dari kita. untuk yang itu Kak, biasanya take videonya 2 posisi biasanya Kak. Ya, bisa Kak 2 posisi. Jadi anak itu paparkan dulu materi sedikit, pengetahuan materi di kelas, baru diajak keluar untuk mempraktekkan. Kalau lihat-lihat yang sudah mungkin seperti itu Kak. Nggak tahu kalau misalkan kita langsung berpusat di lapangan Kak. Bisa Kak. Bisa. Aman berarti Kak ya? Aman, nggak jadi masalah Kak. Nggak, maksud saya itu 2 posisi itu 2 kamera, bukan 2 lokasi lapangan dan tempat. Kelas dan Iya, lapangan gitu paham Kak. enggak? Maksudnya Heeh. kalau yang kayak mungkin enggak ini di luar yang video aksi nyata kita. Itu kan 2 sisi biasanya Kak. 2 sisi maksudnya 2 tempat, 2 lokasi di kelas dan di luar. Nah, kalau misalkan tag-nya itu langsung sekali seperti kita yang untuk aksi nyata ini, apakah tidak jadi masalah Kak? Nggak jadi masalah Kak. Bahkan saya dulu ketika, nah ini laju flashback ini sebenarnya. Ini apa namanya? Ketika saya, maaf nih Kak, ketika saya beberapa tahun yang lalu mengalami proses yang sama kayak Kakak, dosen pembimbing kami menyarankan harus langsung di lapangan Kak. Harus langsung di lapangan. Teknologinya atau tipiknya menggunakan apa? Silakan diakali. Kalau kita pakai infocus kan nggak mungkin kan di lapangan kan panas kan. Terus juga cuacanya terang, nggak tampil tuh itu apa namanya layarnya kan. Kita bisa menggunakan tab atau menggunakan Chromebook kan. Chromebook yang dapat dari sekolah kan. Bisa tuh kita bagi kelompok kan. Kalau siswa tadi kita bagi 4 kelompok, berarti 4 Chromebook yang kita pakai, kita gunakan. Mereka mengamatinya melalui Chromebook yang ada di tiap kelompok tadi kan. Mereka berkelompok mengamati. Seperti itu. Untuk videonya, video pembelajaran dan sebagainya. Setelah itu mereka, salah satu dari ketua kelompoknya mempraktekkan, mensimulasikan gerakan yang sudah mereka dapatkan dari video pembelajaran. Lalu setelah itu Chromebook-nya diambil, ditaruh ke depan, mereka langsung praktek kayak biasa kita olahraga seperti itu. Nggak jadi masalah, bahkan itu yang lebih disarankan sama dosen kami. Oke Kak. Karena durasinya terlalu lama Kak, kalau di kelas terus ada rotasi perpindahan lokasi kan, perjalanan anak dari kelas ke lapangan tadi kan lumayan makan waktu tuh. Iya Kak. Kemudian mereka berbarisnya, membuat kelompoknya, itu terlalu memakan waktu. Silakan dikondisikan bagaimana peserta didik tuh dan kakaknya upayakan langsung di lokasi yang sama di satu tempat atau di lapangan langsung seperti itu Kak. Oke Kak. Gimana Kak Denny, aman? Oke, aman Kak. Udah terpikirkan ya materinya? Sudah Kak. Kakak-kakak yang lain aman Kak? Iya Kak Ilman gimana? Izin Kak nambah pertanyaan ini nih. Boleh, nggak apa-apa Kak. Terkait misalkan materi sepak bola itu kan masuknya ke kebugaran. Enggak Kak, apa namanya gerak Kak? Oh, ke gerak. Gerak Kak Ilman. Nah, di situ di modul ajar itu kan semuanya rancangan tentang permainan sepak bola. Nah, tapi untuk pelaksanaan di lapangan itu ke futsal. Bagaimana lah itu Kak, menurut Kakak? Oh, untuk pelaksanaan ke futsal? Iya. Nggak jadi masalah Kak, ganti aja futsal di modul ajarnya. Oh, berarti di modul ajarnya ganti ke futsal Cak itu? Iya, nggak jadi masalah. Oh, berarti bukan sepak bola modul ajarnya? Futsal berarti? Iya. Iya, nggak apa-apa Kak, aman. Iya, oke. Nggak jadi masalah. Oke, terima kasih. Baik Kak.
Sama-sama. Gimana yang lain, kakak-kakak yang lain? Aman ya? Kak Genta, Kak Arif, Kak Elsie, Kak Lili, Kak Dubil. Aman, Kak. Aman ya? Lanjut. Lanjut, saya rasa udah paham semua, udah hebat semua kakak-kakak. Saya yakin ini bukan jadi masalah yang sangat berarti karena kakak-kakak sudah mengalami dan melewati fase ini di modul 1.6 terakhir kemarin. Baik Kak, kita lanjut ke slide berikutnya, diskusi dan tanya jawab. Sudah kita laksanakan pada akhir sesi kita hari ini, mungkin ini akhir sesinya Kak. Kakak bisa merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Baik, penutup, masuk ke slide akhir. Ini Kak, ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon bisa dimaklumi. Kemudian, oke, pantun yang kedua Kak, pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Baik kakak, ada pantun satu lagi Kak. Ini pantun spontanitas ini. Jalan-jalan pergi ke Lahat. Cakep. Tidak lupa memberi tomat. Cakep. Agar kita selalu sehat. Cakep. Kakak-kakak harus tetap semangat. Baik. Amin. Semangat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik kakak, ini terima kasih. Ini akhir sesinya. Saya stop sharing. Ntar kak, saya coba untuk udah normal belum ya laptop saya nih. Oke, kita berfoto dulu kak. Silakan kakak buka kameranya. Kita berfoto di akhir sesi ini. Gelap kami Kak. Silakan senyum. Tampilkan senyum yang maksimal agar kelihatan semangat kakak menuju aksi nyata ke 8 hari ke depan. Siap kak ya? Kita foto ya. Bentar kak Denny ini tersebut. Nah, siap. Saya yang foto ya. Oke. Mati lampu kak Denny. Oke Mati kak. lampu. Siap. 1, 2, 3. Oke, bentar kak, saya sip dulu. Nah, aku udah bisa muncul. Bentar kak ya, ulang satu kali lagi kak. 1, 2, 3. Apa Ramli? Apa ngomong cakep itu? Oke. Oh, metu Kak Ramli. Mana Kak Ramli? Jelas ke Kak Ramli apa yang dia Nah, ini kak. Bentar kak, saya sip dulu yang ini. Iya. Tidak berenang tuh. Lagi kak. Siap. 1, Kamera. 2, 3. Oke. Kak Denny sama Hanif. Laju komunikasi kak Cak ini. Jadi lah sudah kami. Satu kali lagi kak ya. Monokresan dulu. Yuk, satu kali lagi. Siap. Iya. 1, 2, 3. Gimana nih gayanya? Yang mana? Ini aja kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak. Bentar. Saya sip dulu. Kali belajar benar kali.
Maknanya apa kali ini tadi? Oke, Kakak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup akhir sesi kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record, Kak ya. Oke.